Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Inan Galung. Nama saya Wiryadi Rahmansyah. Nama saya Ibu Furotuna. Kami berusaha akan mempresentasikan sebuah makalah yang pertama, yaitu MK Kapita Selecta Pendidikan Islam, dengan materi yaitu tentang problematika pendidikan Islam. Dalam rumusan masalah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama tentunya tentang pengertian problematika pendidikan Islam yang ada di negara kita ini. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu kita akan membahas tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Yang ketiga, kita akan membahas tentang apa tujuan pendidikan Islam, dan yang tentunya yang keempat akan membahas secara detail problematika apa atau masalah-masalah apa sih yang ada di dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana solusinya untuk mengatasi tentang problematika pendidikan Islam yang ada di negara kita. Saya akan menjelaskan tentang pengertian problematika pendidikan Islam yang ada di negara kita tentunya. Istilah problematika atau yang kita kenal dengan istilahnya permasalahan, di sini menjelaskan bahwa problematika pendidikan Islam artinya persoalan atau masalah. Problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan atau yang menimbulkan permasalahan-permasalahan. Itu adalah salah satu pendapat dari Dikbud yang berada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan beberapa tokoh menjelaskan atau memberikan pengertian bahwasanya problematika pendidikan Islam atau sesuatu yang menyatakan bahwa merupakan suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa problematika adalah berbagai persoalan yang belum dapat terselesaikan hingga terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu guru maupun dalam upaya memberdayakan masyarakat Islami secara langsung dalam masyarakat. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa sih dasar-dasar pendidikan Islam itu. Menurut Syamsul Nizar, membagi dasar-dasar pendidikan Islam yaitu menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Itu adalah dasar-dasar pendidikan Islam menurut pandangan beliau, yaitu menurut Syamsul Nizar. Baiklah teman-teman, untuk materi yang selanjutnya, untuk topik tema yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami persilakan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan Islam. Ketertinggalan pendidikan Islam salah satunya itu dikarenakan oleh penyempitan terhadap aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Nah, penyebab adanya ketidakseimbangan ini tentunya dipengaruhi oleh pola pikir, dan karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsep manusia sebagai hamba Allah dari ketimbang bahwa manusia itu sebagai khalifah Allah. Nah, masalah-masalah ini tentunya banyak sekali macamnya. Yang seperti diantaranya yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak memperhatikan tentang agama. Terus yang kedua itu terjadinya penilaian antara ilmu umum dan ilmu agama, sehingga terjadinya pemisah agama-agama dan ilmu umum. Dan yang ketiga itu rendahnya kualitas sarana fisik. Yang keempat itu rendahnya kualitas guru. Ini mungkin sangat krusial sekali karena kebanyakan guru ini tidak mampu untuk menjadi penghantar dan penyampai ilmu terhadap apa yang dipelajarinya. Dan yang terakhir itu rendahnya kesejahteraan guru, dan ini juga sangat berpengaruh dalam pendidikan, karena ketika guru sejahtera tentunya murid-murid itu akan
lebih sejahtera juga. Dan itulah beberapa faktor yang terjadi dalam problematika pendidikan Islam. Solusi problematika pendidikan yaitu satu, solusi problem mendasar. Penyelesaian problem mendasar tertentu harus dilakukan secara fundamental. Itu hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekular menjadi paradigma Islam. Ini sangat penting dan utama. Artinya, setelah masalah mendasar diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan diselesaikan. Baik itu masalah rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru. Bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah mengubah total undang-undang sistem pendidikan yang ada dengan cara menggantinya dengan undang-undang sistem pendidikan Islam. Hal paling mendasar yang wajib diubah tentunya adalah asas sistem pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan itulah yang menentukan hal-hal paling prinsipil dalam sistem pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan struktur kurikulum. Selanjutnya, yang kedua yaitu solusi terhadap perkembangan Islam mengenai dan teknologi yang tidak memperhatikan masalah agama. Untuk menyelesaikan masalah ini, penulis kira pendidikan Islam harus segera menguasai pendidikan berbasis teknologi, agar pendidikan Islam tidak jauh tertinggal dalam pendidikan. Solusi yang ketiga yaitu solusi tentang pemisahan antar ilmu dan agama. Pemisahan antara ilmu dan agama hendaknya segera dihentikan dan menjadi sebuah upaya penyatuan keduanya dalam satu sistem pendidikan integralistik. Namun persoalan integrasi ilmu dan agama dalam satu sistem pendidikan ini bukanlah suatu persoalan yang mudah, melainkan harus atas dasar pemikiran filosofis yang kuat, sehingga tidak terkesan hanya sekedar tambal sulam. Langkah awal yang harus dilakukan dalam mengadakan perubahan pendidikan adalah merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkan secara empiris prinsip-prinsip yang mendasar terlaksananya dalam konteks lingkungan, sosio, dan kultural. Pendidikan Islam haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh atau integral. Solusi yang keempat yaitu tentang rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru dan kesejahteraan guru. Untuk mengatasi masalah-masalah cabang di atas, secara garis besar ada dua solusi, yaitu pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan Islam, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik dan kesejahteraan guru, berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru, maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya, di samping diberi solusi meningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Selain itu, program pendidikan harus diperbaharui, dibangun kembali atau dimodernisasi sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan atau ada penulisan, baik penulisan ataupun kata-kata yang salah persepsi. Sekali lagi dari kelompok kami mohon maaf, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.